Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat konten atau materi pembelajaran di aplikasi kejar.id. Setelah itu, yang kedua membuat soal serta menge-share soal. Yang ketiga, melihat aktivitas siswa. Apakah siswa itu sudah mengerjakan soal yang kita bagikan atau kita share. Yang keempat, melihat nilai siswa. Jikalau soal yang sudah kita bagikan ada siswa yang nilainya di bawah KKM, bagaimana proses memberikan remedial? Apakah soalnya yang diberikan sama atau apakah diberikan soal yang baru? Itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Baiklah, kita mulai aja langsung. Kita masuk dalam aplikasi di kejar.id, kita ketik user kita sendiri. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk dalam menu awal dari kejar.id. Yang pertama, sesuai dengan penyampaian dari awal, yaitu terkait dengan membuat konten atau membuat materi pembelajaran. Sebelum itu kita ketahui dulu, di sini ada beberapa item di dashboard atau tampilan depan. Begitu Bapak Ibu login, ada yang namanya laporan eksekutif, ada bahan ajar, ada pelajaran, ada penilaian dan ujian, serta buku penilaian dan raport, dan buku kejar prestasi. Buku kejar prestasi itu adalah absensi siswa maupun penilaian-penilaian yang lainnya. Kurikulum, di sini mungkin di tampilan guru tidak muncul, biasanya yang ada adalah kurikulum dan kepala sekolah. Data siswa, matrikulasi, suplemen SD, latihan AKM, sampai dengan TOEIC. Ini banyak sekali untuk isian tampilan kejar.id di tahun ini, banyak yang baru ya. Kemarin saya melakukan penilaian terhadap siswa khususnya materi pembelajaran. Ini sudah berhasil saya lakukan. Nah, silakan Bapak Ibu bisa melakukan ini atau meng-share soal ini pada siswa. Baik, kita langsung aja membuat materi pembelajaran atau membuat konten pembelajaran. Di sini ada bahan ajar. Bahan ajar terdiri dari bank materi dan aktivitas. Setelah itu ada bank soal. Nah, kita klik bank materi dan aktivitas. Setelah itu muncul bank materi serta aktivitasnya. Di sini ada pilihan mata pelajaran. Kita cari mata pelajaran atau mapel yang kita ajarkan. Klik bahasa Indonesia, saya mengajar bahasa Indonesia. Setelah itu klik lanjut. Nah, di sebelah ini, sebelah kiri, ada yang namanya materi pokok. Materi pokok itu adalah poin atau pembahasan yang akan kita kupas dalam pembelajaran, khususnya dalam pembuatan materi. Khususnya saya bahasa Indonesia mengajar tentang teks sastra. Dalam teks sastra, Bapak Ibu kalau membuat materi, silakan Bapak Ibu membuat, tinggal klik buat materi pokok yang di sini paling bawah, tinggal diklik, akan muncul materi pokok. Kita klik materinya, kita buat materi tentang teks sastra. Lalu kita simpan. Nah, di sini muncul materi pokoknya tentang teks sastra. Kita klik. Kalau sudah kita klik di sini, yang di sebelah kanan akan muncul
tentang materi atau deskripsi materi yang akan diberikan kepada siswa. Di sini saya akan memberitahu terkait catatan guru, tidak usah dibuat, tidak perlu dibuat ya, karena ini adalah untuk sekolah PK. Yang kedua, di sini membuat deskripsi materi. Bapak Ibu silakan buat deskripsinya terkait dengan teks sastra. Ya. Yang kedua, kita buat sub materinya. Sub-sub dari materi teks sastra ini apa? Nah, begitu juga dalam pembelajaran Bapak Ibu, jika akan mengupas dari sebuah sub, ada yang namanya pembahasan. Ini yang disebut dengan sub. Kalau kita klik buat sub, kita buatkan tentang pengertian. Atau saya awali dengan pengertian sastra. Kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul ya. Akan muncul, Bapak Ibu akan memberikan pengertian teks sastra. Pembahasannya bagaimana? Di bawah dari pengertian teks sastra di sini tinggal Bapak Ibu klik aktivitasnya. Nah, begitu Bapak Ibu klik aktivitas dari pengertian teks sastra, akan dibawa ke tampilan pembuatan aktivitas. Ada ulasan, ada latihan soal, dan ada tugas. Nah, kita klik ulasan, setelah itu kita buat judul ulasannya adalah tadi pengertian teks sastra. Kita buat pemahaman tentang kesusastraan. Nah, di sini sudah buat terkait dengan dari pengertian sastra. Kita klik pemahamannya. Nanti Bapak Ibu silakan memberikan atau memasukkan ulasannya di bagian paling bawah. Nah, ada dua cara dalam penginputan atau membuat materi. Yang pertama, Bapak Ibu jika mempunyai yang namanya materi, itu bisa di-share melalui menggunakan file. Nah, gunakan dokumen PDF. Di luar PDF, Bapak Ibu tidak bisa diupload. Dan usahakan ukuran dari file itu adalah 5 MB. Tidak boleh lebih dari 5 MB. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa buat input ulasannya. Bapak Ibu silakan ketik atau bisa di-copy dari materi yang sudah ada. Contohnya saya ambil di Word. Saya copy, saya tekan input di sini. Nah, ini cara manual. Kalau cara yang sudah ada, usahakan menggunakan PDF. Nah, selanjutnya ada estimasi durasi bacaan. Kalau Bapak Ibu memberikan durasi bacaannya berapa menit, silakan. Tapi kalau saya tidak memberikan batasan itu. Biasanya kalau guru-guru memberikan durasinya 30 menit untuk membaca. Boleh, tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau sudah selesai membuat ulasan dari pemahaman pengertian sastra, Bapak Ibu bisa langsung terbitkan. Jangan lupa disimpan dulu, ya. Bapak Ibu harus menyimpan, di-save, disimpan. Setelah disimpan, baru diterbitkan. Nanti akan muncul seperti ini. Saya kebetulan sudah buat. Nah, seperti ini. Sudah terbit. Jadi kita akan melihat siswa mana yang sudah mengerjakan atau membacanya, siswa mana yang sudah melanjutkan atau memahami terkait dengan materi yang sudah kita share. Nah, ini dari materi atau pembuatan konten istilahnya.
supaya anak-anak itu terstruktur, ya, terstruktur dari aktivitas kita buat pengantar. Setelah itu ada tujuan pembelajaran, ada definisi, ulasan definisinya seperti apa, itu tergantung dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya, jikalau Bapak Ibu menginginkan dari rangkuman atau materi yang sudah Bapak Ibu share, menginginkan anak didik kita mengetes pengetahuannya sejauh mana materi yang sudah kita share sudah dibaca oleh siswa, lalu saya menginginkan memberikan soal, tinggal Bapak Ibu menambahkan aktivitasnya di bawahnya, tambahkan soal. Tugas juga boleh, yang terpenting adalah kita memberikan pengukuran sejauh mana siswa sudah bisa memahami materi yang sudah kita buat. Itu dari segi materi pembelajaran. Nah, selanjutnya dari materi yang sudah kita buat, kita akan melanjutkan poin yang kedua adalah membuat soal. Membuat soal sekarang. Ya, membuat soal yang sudah kita buat sesuai dengan kemampuan siswa. Kita lanjutkan dari penilaian dan ujian. Nah, di sini Bapak Ibu silakan memberikan penilaian UH, ulangan harian 1. Berapa kali Bapak Ibu akan memberikan ulangan terserah, ya, bisa diberikan. Saya akan memberikan contoh seperti UH 1. Setelah itu ada guru mapel. Selanjutnya saya cari kelas mana yang saya inginkan atau yang saya berikan ulangan. Contohnya 10 kuliner. Nah, dari pembahasan yang tadi, Bapak Ibu diarahkan tampilan ada seperti pada unggah naskah dan input soal. Bapak Ibu bisa mengunggah naskah. Jikalau kita menggunakan naskah yang sudah ada atau filenya, kita klik unggah naskah. Yang kedua, jika Bapak Ibu menggunakan input manual, tinggal klik input manualnya. Nah, jadi perbedaannya di mana? Di bawahnya ada perbedaan. Perbedaan dari unggah naskah dan input soal. Tipe soalnya, contohnya pilihan ganda. Pilihan ganda, di sini juga pilihan ganda isian singkat dan esai. Kalau dia bentuknya menggunakan manual, ada pilihan ganda, ada isian singkat, dan ada esai. Contohnya seperti apa? Seperti ini, ya. Selanjutnya yang diinput naskah soal berbentuk PDF. Yang sudah saya sampaikan tadi, tidak boleh Bapak Ibu menginput dari Word. Dari Word Bapak Ibu ubah menjadi file PDF. Nah, jikalau input soal secara manual, itu soalnya diinput satu persatu, ya, input satu persatu oleh input manual. Soal bergambar disesuaikan dan dibuat sekaligus dalam naskah PDF. Jadi soal itu sudah ada dalam bentuk file atau dokumen, bentuknya seperti apa itu sudah muncul di naskah. Nah, jikalau dia bentuk manual, gambaran itu harus berbentuk JPG, JPEG. Format teks yang tersedia yaitu bold atau tebal, italic atau bentuk miring, underline atau garis bawah, dan sampai dengan numbering. Ini ada perbedaannya, ya. Bapak Ibu silakan bisa dicek. Nah, saya akan membuat dari pembahasan ini
Bapak Ibu silakan menyesuaikan. Kalau dia mengunggah soal, jadi soal itu tidak bisa diacak. Maksudnya tidak bisa diacak adalah dia berbentuknya sesuai dari apa yang Bapak Ibu share atau Bapak Ibu upload. Nah, jika input manual, soal itu akan teracak dengan siswa yang lainnya. Soal itu tidak akan sama. Dari soal nomor 1, si A mungkin dapat tentang naskah cerpen, mungkin si B soal nomor 1-nya bukan naskah cerpen. Itu soal diacak. Nah, dari soal yang kita buat atau yang kita kerjakan, lantas kita melihat aktivitas. Aktivitas siswanya bagaimana, apakah siswa sudah mengerjakan soal, apakah siswanya sudah membaca materi yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah Bapak Ibu kembali ke klik dari tampilan awal. Setelah itu kita cari yang namanya materi yang sudah kita buat. Contohnya saya akan klik 10 kuliner. Tadi saya buat materi atau konten pembelajaran terkait dengan teks sastra. Nah, di sini adalah materi terkait dengan teks sastra. Ini semester genap, materinya adalah ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi dari teks sastra. Kita klik dari materi yang sudah kita buat. Nah, sejauh mana siswa sudah melakukan aktivitas. Aktivitasnya adalah siswa yang sudah membaca dari materi yang sudah kita share. Di sini sebelah kiri ada yang namanya siswa. Siswa itu terdiri dari daftar siswa atau daftar peserta. Kita ketuntasan belajarnya. Kita klik daftar siswanya atau daftar peserta. Apakah siswa si A sudah membaca aktivitas yang sudah diberikan. Ini adalah daftar siswanya yang kita ajarkan. Setelah itu kita klik ketuntasan belajarnya. Nah, ketuntasan belajar kita klik. Lanjutkan, saya akan melihat 10 kuliner. Nah, jika siswa yang sudah melakukan kegiatan, aktivitas yang sudah kita buat, jadi siswa itu akan tercentang seperti ini. Ini ada keterangan, ada centang biru, terchecklist, berarti siswa sudah membaca aktivitas. Nah, jika siswa muncul tanda tanya, berarti belum mengumpulkan tugas. Ini adalah tugas, latihan soal. Jika tanda seru, tidak mengumpulkan tugas. Jadi siswa itu sudah diberikan waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, di atas di sini adalah aktivitas. Ini saya nomor 1, saya buat pengantar, siswanya sudah membaca. Yang kedua, rangkuman mereka siswa yang sudah membaca. Nah, bagaimana yang di sini? Sehingga muncul strip. Berarti siswa tidak membaca dari rangkuman. Begitu juga siswa yang kedua tidak membaca unsur pembangunan puisi. Jadi dia langsung. Nah, itu dari aktivitas siswa. Kita kembali klik gambar rumah atau menu awal. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita melihat nilai siswa. Jikalau siswa ada yang di bawah KKM, apakah kita akan memberikan remedial atau bagaimana bentuk soalnya, itu terserah dari Bapak Ibu sendiri. Yang terpenting adalah siswa itu mempunyai nilai. Nah, saya akan tunjukkan penilaian dan ujian yang baru-baru ini kita lakukan, yaitu ujian sekolah.
Kita klik ya sekolah, kita cari guru mapel. Setelah guru mapel, kita lanjutkan ke mapel. Mata pelajaran kita terkait dengan ujian sekolah. Saya ambil dari kelas 12. Kita lihat 12 kuliner perhotelan A. Nah, di atas pada saat kalian Bapak Ibu mengklik kelas akan diarahkan pada tampilan awal seperti ini. Ada soal, ada penugasan dan penilaian. Di sini soal sudah kita share. Seperti ini dia daftar paket soal. Ya. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan soal, silakan tambahkan paket. Nah, di sini ada. Ya. Yang kedua, ada penugasan dan penilaian. Penugasan di sini adalah siswa yang sudah mengerjakan soal. Kita klik penugasan dan penilaian. Saya cari perhotelan A. Nah, di sini sudah muncul nilai-nilai dari paket soal dari yang sudah saya berikan. Ternyata banyak siswa yang di bawah KKM. Nah, bagaimana cara memberikan remedial kepada siswa yang nilainya berada di bawah KKM? Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik pada bagian kotak di sini. Pilih semua siswa, dicentang. Ya, dilanjutkan pada tugaskan siswa. Nah, muncullah yang seperti ini, ada edit penugasan, ada tugaskan remedial, dan ada edit remedial. Saya menginginkan tugaskan remedial, karena ada siswa di bawah KKM nilainya. Jadi, yang muncul adalah seperti ini. Jadi siswa akan memberikan remedial terkait dengan penugasan dari apa yang sudah diberikan. Saya akan tugaskan remedial. Lantas, Bapak Ibu sudah memberikan penugasan remedial, dilanjutkan pada klik paket. Klik paket ini adalah paket yang sudah Bapak Ibu buat, dilanjutkan ke share pada siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Jadi Bapak Ibu tinggal mencentang pada kotak yang ada di sebelah kiri. Dilanjutkan klik lanjut. Nah, ada 3 poin. Apakah Bapak Ibu memberikan token? Token itu adalah password. Password jika Bapak Ibu menginginkan siswa menjawab soal yang yang sudah dibuat. Jadi siswa itu begitu akan mau menjawab, dia akan minta token atau password soal. Jika tidak menginginkan, Bapak Ibu silakan tinggal klik aja. Yang kedua, ada penilaian, hanya dapat dikerjakan mulai dari tanggal. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal centang tanggal berapa Bapak Ibu akan buka soalnya. Ya. Dimulai tanggal berapa, jam berapa soal itu akan dibuka. Ingat, waktu Indonesia Barat akan mempengaruhi waktu di Bali. Ya. Jadi seandainya kita akan membuka soalnya jam 12. Jam 12. Setelah itu kita akan klik 00. Jam 12 tanggalnya mungkin tanggal hari ini, tanggal 21. Jadi soalnya itu dibuka jam 1. Maaf, bukan jam 1, tapi jam 11. Ya. Jam
12. Oh ya, soalnya berarti jam 1 dibuka. Ya, kita buat jam 12. Jadi soalnya di Bali akan dibuka jam 1. Nah, dilanjutkan ke kedua, centang kedua, penilaian kedua. Bapak Ibu tinggal klik 21, tanggal 21. Setelah itu Bapak Ibu silakan memberikan waktu soal yang akan Bapak Ibu tutup. Jam berapa Bapak Ibu akan menutup soal yang sudah Bapak Ibu share. Apakah Bapak Ibu memberikan waktunya besok ditutup? Bisa. Ya. Hari ini soalnya dibuka tanggal 21, setelah itu saya ingin menutupnya tanggal 22. Tanggal 22 jam 7.00. Itu contohnya. Itu bisa. Ya. Jadi setelah Bapak Ibu membuat keterangan atau kolom ini, lantas klik tugaskan. Nah, di sisi siswa akan muncul seperti ini. Siswa akan mengerjakan ini. Ya. Dijadwalkan. Nah, ini kita klik, setelah itu lanjut, kita ubah menjadi tanggal 21, sini tanggal 22. Nah. Jadi yang nilai-nilai merah ini dia akan remedi. Ya. Nah, itu cara memberikan remedial kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Baik Bapak Ibu, dari tutorial yang saya berikan mudah-mudahan bermanfaat pada Bapak Ibu semuanya dari pembuatan konten atau materi pembelajaran, setelah itu membuat soal serta meng-share soal, melihat aktivitas siswa sampai dengan memberikan remedial atau latihan ulangan-ulangan melalui aplikasi kejar.id. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua.